Keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya mari minta kekuatan di dalam Tuhan, di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu sendiri mengatakan kepada kami bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Semuanya kami lewati, semuanya kami lalui di dalam satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang selalu menopang kami. Walaupun perjalanan kehidupan kami diliputi oleh onak dan duri, suka duka perjalanan selalu ada dalam kehidupan yang abadi di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berada dalam duka cita, di dalam kecaman kesulitan yang mendera dunia ini. Bahkan Tuhan bersama dengan keluarga di tempat ini, di tengah perjalanan panjang kehidupan mereka, di tengah duka cita yang mereka alami, mereka tetap menikmati kasih setia Tuhan. Mata menjadi permata. Kiranya juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Kebenaran firman-Mu akan terus memampukan kami untuk melihat keterbatasan kami di muka bumi ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Bimbing kami, berikan hikmat, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, sungguh ya Tuhan, menjadi kekuatan, penghiburan yang sejati di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepada jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya engkau kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melihat Yesus. Sampai jauh kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih terus diberikan kesempatan untuk belajar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh sempurna kehidupan kita, bahwa kita adalah pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita, untuk membeli sebuah alat, untuk membeli sebuah perabotan rumah tangga, tentu ia tuto unggaragai telah memikirkan bagaimana akan kualitas dari apa yang mereka buat untuk sebuah kesukacitaan bagi konsumen. Di koyana ditoy temai tak siarkan apa kontak. Ya, pasti itu sudah dipikirkan matang-matang oleh si pembuat. Ya, biasa mentirokin itu lenduk tuh abaluku apa loyang apa si garuton tongan biasa mepati ramban-ramban tiang kaki apa merakaya to. Tentu bukan sampai di situ mereka mau memperlihatkan bagaimana kualitas barang yang diperjual virus corona. Ya, dirangi cuma televisi kumuan beberapa tahap, beberapa kali dilakukan uji klinis sehingga bisa digunakan bagi manusia. Dan tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, tentunya sudah dipikirkan matang. Dan kita sebagai manusia, ya, sedangkan barang tidak diuji kelayakannya, apalagi kita manusia di hadapan Tuhan, tentu kita senantiasa dalam kehidupan ini diuji kelayakan apakah dan bagaimanakah kualitas iman kita kepada Tuhan. Alami oleh Yesus ketika ia selesai dibaptis di Sungai Yordan. Ia diperhadapkan kepada sebuah tempat di mana tidak ada kehidupan, membawa ke padang gurun. Yesus di situ dihadirkan. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa di sinilah sukacita yang menggembirakan bagi kita pengikut-pengikut Yesus. Bahwa Yesus juga sendiri dalam kemanusiaannya, ia dicoba di dalam hidupnya. Kepada Bapanya di sorga, bagaimana kualitas iman yang sesungguhnya. Dan di sini dari 3 kali pencobaan yang diperhadapkan, kita bisa belajar dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Diperhadapkan pada padang gurun. Dalam hal ini pencobaan di dalam hidup kita. Kualitas
iman kita, tentu kita juga harus diuji di dalam iman percaya. Kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesulitan hidup, bahkan ketika kita di dalam penderitaan yang seakan-akan menurut pemikiran kita tak bisa. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus dicobai dalam keadaan lapar, ya, sudah mendemo mati, dia mendemo ke Torino, tapi dia sangat lapar kehidupan ini. Yesus dalam keadaan lapar yang luar biasa, iblis mengambil kesempatan. Oh ini demo teh, dia pasti jatuh dalam keadaan kemanusiaannya. Sama dia lu mau tenang, padahal itu batu, masa sakungkati. Tetapi Yesus tidak jatuh dalam hal itu. Bahkan ia menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi suatu jaminan bagi kita semua, tidak akan mataku lan katuanta untuk kekurangan apalagi di kuah makanan. Pasti Tuhan akan mencukupkannya dalam kehidupan kita. Nah bengki pulang tu apa tak paralui. Segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau melihat berkatnya, tetapi Tuhan mau melihat siapa sumber berkat itu. Biasa kita Torino dan katanya orang katanya, mudah-mudah terterima, tetapi kadang kita lupa siapa sumber berkat itu. Tetapi Yesus, saudara-saudara, dalam pencobaan yang pertama, ia mengatakan, Allah adalah sumber berkatnya, dari roti, tetapi dari firman. Siapa yang mengaminkan firman di dalam hidupnya, ia tidak akan kelaparan. Ia tidak akan kelaparan. Batonan na pagkumuha, taalukan na lagi ko yung anak ko, kadan na pumunta, taano lang tangan dia. Ketontong kaming kaula, masamba yung mga mo ko. Tapi tanpa kita berusaha, taalukan ya Tuhan. Tuhan mengatakan berdoa dan berusaha. Bagaimana kita menjalani kehidupan. Dan yang kedua, tantangan yang diperhadapkan Yesus di dalam pencobaan di padang gurun adalah ia dibawa ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Siapa yang tidak mau tahta? Siapa yang tidak mau? Dunia sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk sebuah tahta. Manusiawi ia nyatakan. Ketika ia diperhadapkan untuk sebuah harta, segala yang engkau lihat akan menjadi kepunyaanmu, akan menjadi milikmu. Dunia akan menjadi milikmu. Kepada iblis, enyahlah iblis berbakti. Apa yang kita pelajari dari kisah pencobaan Yesus, saudara? Hanya kepada Dia, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kita bersama-sama dengan Yesus, sama dengan keluarga saat ini. Tantangan, bukan kualitas iman, tentu akan nampak ketika kita berada dalam tantangan. Ya, akan lalu penari pesara ke Tuhan. Tetapi ujian bagi keluarga bisa menjadi di ujian. Corona tidak mengizinkan. Ujian pasti akan mengakapoti. Wah, gimana? Kita melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam keterbatasan mereka, di dalam pergumulan mereka, nabungkaran kilalan, napadulung kilalan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Logika kita, umbar lagi kuat damai sejahtera ke susite. Sedangkan laku mereka kita corona, butuh malaya-laya kipsi. Kita belajar, ada yang mau Tuhan kita ubah dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Yang merampai di depan Tuhan. Kita tadi koyo depan Tuhan. Tadi itu toh male mau dikuang dari patun leitunan. Ya susi anakku, yang kau mama di rumahnya naya kade lama apa milih kita tahu. Ya karena kuko ambil beda itu kita apa milih, tapi karena itu pengetahuannya kalau apa milih kita tahu kan. Kumuala mulai motetu kegiatan untuk memakamkan orang tua kekasih kita.
Sebuda patu eklar pasara lako, tantu buda motarangi. Ya, melabando, melalang apa segala macam. Tentu rentetan kisah perjalanan manusia dengan pemakaman orang tua kekasih. Karena itu saudara-saudara, rumput keluarga percaya bahwa Tuhan akan melengkapkan segala sesuatunya. Jangan khawatir, jangan takut untuk apa yang kita butuhkan ke depannya. Dan kita yakin dan percaya ketika kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan bagi kita semua, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat untuk meningkatkan iman. Kalau posari itu imun, tak ada dikenal itu iman. Ya, jadi harus berbarengan di dalamnya itu supaya kita tetap kuat secara fisik dan kita kuat di dalam iman Tuhan.